Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari channel Sumber Dakwah Official. Waduh, ini adik-adik mahasiswa kita makin lama makin parah sih kalau menurut saya. Gimana nggak parah coba? Ini kan mereka kan sebenarnya demo RUU TNI. Ini kok malah ada sampai memfitnah pejabat negara. Tahu nggak yang mereka fitnah siapa? Mereka memfitnah Menteri Agama. Dan sekarang akhirnya adik-adik mahasiswa ini bersama ibunya langsung meminta maaf kepada Menteri Agama. Sampai orang tuanya menangis di hadapan Menteri Agama, memohon memaafkan tingkah laku anaknya. Nah, kalau sudah begini kan bikin malu orang tua. Dan juga ingat, bikin malu kampus. Bikin malu alma mater lebih tepatnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Lebih dari itu pun ibu lakukan, saya maafkan. Saya nggak ada apa-apanya. Saya hanya hamba Allah. Nabi juga dikatakan Haji dan Aisyah disangka orang gila. Saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya fitnah hanya benar, ampuni hamba kami yang salah. Tapi kalau fitnahnya keliru, ampuni juga hamba. Dia enggak muslim. Jadi jangan lagi ada beban adik dan kakak. Semua ya. Saya terbiasa difitnah. Difitnah jadi Yahudi, difitnah jadi Hindu, liberal, difitnah jadi Syiah, difitnah Ahmadiyah. Parah pokoknya ada mahasiswa gitu, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Difitnah macam-macam. Tapi saya selalu tersenyum. Ya Allah, kalau hambamu salah, ampuni aku. Tapi kalau memang aku keliru, itu hambamu gak mungkin keliru. Saya maafkan. Itu aja tidak. Ya. Insya Allah nanti saya klarifikasi. Pak Menteri, saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak klarifikasi dulu, kebetulan beritanya itu, makanya saya salah langkah lah. Tapi intinya saya akan coba klarifikasi ke media bahwa itu adalah fitnah dan itu kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Safir, koordinator aksi kemarin. Saya mewakili teman-teman minta maaf ke Pak Menteri karena kami terlalu cepat mendengarkan isu yang tidak pasti dan benar sehingga memberikan dampak yang buruk kepada tentu secara pribadi Pak Menteri yang terhormat dan instansi kementerian secara keseluruhan. Sekali lagi saya sebagai koordinator dan mewakili teman-teman meminta maaf dengan setulus, semoga Pak Menteri bisa memaafkan kami dan kami Persis kayak junjungannya muka tembok, gak tahu malu. mendoakan Pak Menteri ke depan lebih baik dan menjalankan tugas di negara ini dengan baik sampai akhir hayat nanti. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, salah satunya memotret seseorang dan mengambil sidik jari. Setelah ini Jeblos kan aja ke penjara, Pak. adik-adikku semuanya secara bergantian maju ke depan, satu-satu akan diambil sidik jari dan dilakukan potret wajah. Sampai saat ini, mengerti? Mengerti nggak? Mahasiswa yang berdemo diguyur dana 2 miliar rupiah oleh Adian, ya dari Partai Merah Kepala Kerbau. Kan ketahuan lagi pokoknya dalang ya. Ternyata memang betul sumber-sumber dana dari para mahasiswa adalah Partai Kepala Kerbau. Ya, ada mahasiswa yang dipertanyai tentang masalah demo dan mengaku bahwa ada aliran dana sebesar 2 miliar rupiah untuk demo dari Adian. Wah. Pak, kemarin ijazahnya kembali diungkit, Pak. Ijazahnya kembali diungkit karena fonnya yang dinilai belum ada di masa itu. Ya itu
penamuran yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Tapi menanggapi itu terulang terus gimana Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Ini surat ke Pak Widodonya, ya surat sudah dikirim, sudah. Ya masih kok kirim nang sopo ya ora digubris. Ojo maneh nang sopo, nang presiden gak ada digubris. Ono ijazah palsu dadi pisau dadi presiden. Utekmu kok ya ora dipikir. Pemikiranmu iku nanti. Lah wong nglamar nang pabrik ae gak ijazah, umpamane dadi presiden. Utekmu kok plongo. Ya betul mah, itu kan Pak Jokowi kan dari wali kota, dari gubernur, dari presiden. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Alah, capek kita dengan ternak sebelah. Nang pabrik lho pakai ijazah, apalagi jadi presiden. Kok niku wis mambu bangke, aja jagakan cangkem mbahas ijazah Jokowi palsu. Lek palsu sak goblok-gobloke lho. Iso dadi 2 periode lho utekmu nandi. Ojo gawe fitnah lah. Yuk gak masuk akal ta. Iso dadi 2 periode ijazah palsu lho. Lah kon sing ijazahmu asli ora dadi apa-apa karena utekmu kotor, hatimu kotor. Sampai kowe matek ora kira dikasus iku, ora kira diusut iku. Wong anjen yo pikirmu sing nyelereng-nyelereng. Rambutmu wis putih padha karo rambutku, dipikir, ngomong dipikir. Ojo dadi wong dengki. Kabeh bakal mati. Kon dengki wong apa kon niku? Kon niku agama apa sih kon niku kok ora duwe tata krama karo ngujat wong ini ku ya apa? Ngujat wong ini sapa kok dihujat ae ya apa? Pikirmu iku ya apa? Kon niku penyelundup apa ya apa anak putune PKI kon niku? Kok usil karo ijazah Jokowi palsu. Ya goblok negara iki lek ijazah palsu dadi presiden. Kerja nek pabrik iku lho. Pakai ijazah. Kerja nang supermarket lho pakai ijazah. Utekmu iku nandi? Padahal supermarket dodol kacang orang ngatur negara. Pemane ngatur negara. Kok pelo kok utek mentok kon. Sabar mbah. Aduh. Ya iki anak PKI yo karek kontok iki paling sak rombonganmu iku. Ku anak puture PKI biyen cukule awakmu iku. Wedhus. Untuk memastikan keaslian semua ijazah alumni yang dipertanyakan khususnya untuk Joko Widodo. Baik. Kami di Universitas Gadjah Mada khususnya di Fakultas Kehutanan, setiap mahasiswa punya dokumen yang disimpan di kami, setiap angkatan kemudian per orang begitu. Jadi dokumen-dokumen mulai dari pendaftaran, kemudian juga bahkan untuk slip pembayaran, kemudian nilai-nilai itu semua terdokumentasi dengan baik di Fakultas Kehutanan, sehingga dengerin nih ternak-ternak sebelah. Pokoknya jangan selalu memberikan hoax murahan. Untuk hal-hal yang seperti ini sebetulnya kalau benar asli itu sangat mudah, karena kita akan membuka dokumen-dokumen yang ada di kami, kemudian kita cocokkan yang ada di masyarakat, dan itu kita katakan sebagai dokumen yang asli begitu. Tapi kalau tanggapan Anda soal ini kan dibilang katanya format penulisannya yang berbeda gitu, pasti akan dengan mudah membedakan mana yang ijazah asli, mana yang kemudian tidak asli gitu. Ya. Jadi begini Mbak, kebetulan kami sudah meneliti mengenai ijazah-ijazah kebetulan yang lulus pada tahun yang sama. Untuk Pak Jokowi yang lulus pada November tahun 1985, kami meneliti ijazah-ijazah kawan-kawannya yang kebetulan lulus pada bulan tersebut. Dan
ternyata ijazah itu sama persis, di mana kami memang memiliki format yang sedikit berbeda dengan yang lain, di mana untuk kami itu ijazah ditulis dengan tulisan halus begitu, Mbak. Oke. Berarti kalau sudah memverifikasi, sudah ada klarifikasi juga, akankah kemudian UGM melakukan gugatan mungkin terhadap mereka yang menuding ijazah Jokowi ini palsu? Seperti dikatakan oleh Pak ahli hukum tadi, Pak Sandi, bahwa selama ini belum menyangkut UGM, artinya gugatannya menuju ke UGM, kita belum akan bersikap. Kita masih memberikan klarifikasi saja, sebatas itu. Oke, jadi tidak akan ada gugatan hanya untuk mengklarifikasi bahwa tuduhan itu tidak benar, gitu ya. Jadi ijazah Presiden Joko Widodo ini asli dan tidak seperti yang dituduhkan. Terima kasih keterangannya Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Sigit Sunarta sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Jadi yang beredar selama ini sepotong-sepotong, kita tunjukkan foto ijazah asli Bapak Insinyur Joko Widodo. Bagi rekan-rekan yang membawa ijazah, boleh maju ke depan untuk kita berfoto bersama. Di sini aja. Nah, ini untuk anak abah yang selalu memfitnah ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, lihat ini nih. Kalian itu sebenarnya secara tidak langsung menghina UGM sebenarnya, melecehkan dan merendahkan kualitas UGM. Yang membawa ijazah asli boleh maju ke depan. Yang membawa ijazah, semuanya yang bawa, semua yang bawa. Jangankan ijazah, fotonya pun masih ada. Astagfirullahaladzim. Nasib biasa tuh. Jadi masih kinyis-kinyis ini. Ini ada buat Joko Widodo. Nih, ya. Ini ada sampingan Bornito. Mana orangnya? Maju coba tunjukkan ijazahnya yang asli. Sampai menunggu nomor ijazahnya. Coba Pak Johan ini yang tinggi besar nih. Kami alumni Fakultas UGM angkatan 1980 seperti disampaikan tadi adalah saksi hidup, bukan hanya mendengar seperti disampaikan di luar sana. Kami melihat dan menyaksikan dan berinteraksi langsung dengan Bapak Insinyur Joko Widodo selama beliau mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1980 sampai dengan Pak Joko Widodo lulus pada tahun 1985. Kadang Mahfud angkatan 1980 dan Kadang Bantuan Hukum mengecam segala bentuk kesesatan informasi dan berita bohong yang ditudingkan terhadap Insinyur Joko Widodo sebagai alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, khususnya tentang isu dari penggunaan ijazah palsu. Air hujan yang turun di kawasan ini tidak dialirkan keluar, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Di mana air hujan? Ini baru yakin gua, ini orang pasti ijazah palsu. Soalnya Wan Kibul. Ibu-ibu aja sebenarnya senang, anak kecil pun senang. Hanya ternak sebelah yang sebenarnya tidak senang dan kepanasan. Saya bertanya, beranikah saudara-saudara berjuang untuk mencapai impian Indonesia yang sejahtera, Indonesia berdiri ke kaki sendiri? Berani atau tidak?
Atau saudara memang mau jadi bangsa kacung? Kalau saudara miskin, pasti hatimu, jangan sampai anak saya miskin seperti saya. Benar? Saudara-saudara, kita harus merebut keadilan. Kita harus merebut kesejahteraan. Sejahtera tidak akan jatuh dari langit. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu umat manakala umat itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri, saudara-saudara sekalian. Sudah. Nah, ini dengar nih. Tak ada urusannya ijazah Pak Jokowi dengan kami. Jadi tak ada untungnya lah untuk kami masyarakat kan. Mau ijazah Pak Jokowi palsu kek, mau ijazah Pak Jokowi asli kek, tak ada hubungannya. Yang jelas kami maupun kalian sudah merasakan nampaknya, sudah merasakan nikmatnya hasil kerja Pak Jokowi selama 10 tahun. Dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dah, bilang aja deh, pokoknya kalian itu sebenarnya sakit hati, ingin melengsarkan Pak Prabowo, ingin melengsarkan Mas Gibran, dan ingin melampiaskan dendam kalian kepada Pak Jokowi juga. Dan untuk adik-adik mahasiswa yang katanya si paling intelek, yang katanya si paling cerdas, yang katanya juga si paling soleh, sadar tidak, Anda sudah memfitnah orang, Anda sudah merugikan orang, Anda sudah merusak nama baik orang. Itu masih untung Pak Menteri ya orangnya baik. Nyaris kan sampai di penjara kan. Dan bisa jadi ditunggangi ya yang kemarin. Masalahnya kita tahu tuh yang kemarin si Adian. Masalahnya kita tahu si Adian sampai sekarang itu masih menolak keras masalah RUU TNI. Woi, kalau kata Mbak Puan, sebelum protes dibaca dulu baik-baik. Dan jangan lupa itu Bung Adian, ketua panjanya juga dari kader kalian. Nah, pokoknya untuk masalah ijazah Pak Jokowi ini clear loh. Gimana ceritanya coba kira-kira? Beliau menjadi wali kota, beliau menjadi gubernur, beliau menjadi presiden. Moso iyo ijazah palsu. Otak sampean jangan-jangan palsu. Tuh clear tuh. Ada fotonya tadi kan. Jangan kan ijazah, fotonya, ijazahnya. Terus kesaksian dari teman-teman seangkatan Pak Jokowi maupun dekannya maupun rektornya. Tulis ke komentar pokoknya, ini anak abah harus diapain kira-kira biar percaya. Masa ya harus dijitak kira-kira kan. Nah, pokoknya salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.